Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra dengan NIM 24 Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia dengan Departemen Teknik Otomotif. Pada kesempatan ini saya ingin sharing ilmu seputar teknologi otomotif itu tentang pembahasan teknologi sensor kontrol elektronik yang terdapat pada sebuah otomotif atau sebuah kendaraan atau mobil. Sebelum saya membahas tentang sensor dan aktuator atau alat elektronik yang terdapat pada mobil atau kendaraan, yang mana pada kali ini saya akan membahas jenis-jenis sensor atau aktuator yang terdapat pada mobil kendaraan yang berkode seri K3PE. Sebelumnya saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu sensor dan apa itu aktuator. Nah, sensor merupakan alat elektronik yang terdapat pada sebuah kendaraan yang berfungsi untuk mendeteksi, mengukur, dan membaca sebuah data yang akan dikirimkan ke modul atau ECU yang berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja dari mesin kendaraan atau sebuah kendaraan dan untuk efisiensi masyarakat, keselamatan, dan kenyamanan dari sebuah kendaraan. Nah, sedangkan aktuator merupakan alat elektronik yang terdapat pada sebuah kendaraan yang berfungsi untuk merubah sinyal listrik yang dikirimkan oleh kontrol atau ECU ataupun sensor merubah ke bentuk mekanis, yaitu bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja kendaraan dan efisiensi bahan bakar. Nah, untuk memahami dalam sistem pemahaman jenis-jenis sensor dan aktuator yang terdapat pada mesin atau mobil dengan kode seri K3PE atau kendaraan dunia Avanza atau mesinnya, marilah kita langsung melihat ke objek topik pembahasannya. Nah, di sini terdapat sebuah engine stand yang mana terpasang dengan engine stand atau mesin dengan kode seri K3PE. Nah, pada mesin berkode seri K3PE ini terdapat beberapa jenis sensor dan aktuator. Nah, dapat dilihat di sini. Di sini terdapat sebuah sensor, yaitu nama sensornya yaitu IAT, Intake Air Temperature. Yang mana IAT ini berfungsi untuk membaca suhu udara yang masuk ke dalam ruang intake manifold. Nah, selanjutnya di sini terdapat sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure, yang mana sensor ini berfungsi untuk membaca tekanan udara yang ada pada ruang intake manifold. Nah, selanjutnya di sini ada OCP. Nah, di sini ada OCP atau Oil Control Valve, yaitu ini merupakan sebuah aktuator yang mana ini berfungsi untuk kembali saluran tadi menuju ke ruang PPTI atau teknologi yang terdapat pada sebuah engine K3PE, yang mana PPTI itu merupakan singkatan dari Variable Voltage Intelligence yang berfungsi untuk efisiensi bahan bakar atau kehematan bahan bakar. Nah, selanjutnya di bawah sini, nah di sini terdapat sebuah sensor CKP atau Crankshaft Position Sensor, yang mana CKP berfungsi untuk membaca putaran crankshaft, itu bertujuan untuk mensinkronisasikan antara timin pengacian dan penginjeksian bahan bakar. Nah, selanjutnya di sini ada aktuator ISC atau Idle Speed Control. Nah, ISC ini berfungsi sebagai saluran udara masuk pada saat mesin putaran idle, pada saat throttle dalam keadaan tertutup. Nah, selanjutnya di sini ada VCP atau Variable Valve Timing, VCP atau Vacuum Switching Valve, yaitu berfungsi sebagai saluran uap bahan bakar yang dari tangki bahan bakar melalui valve keluar kanister yang akan disalurkan ke dalam VCP, dan VCP akan disalurkan ke dalam ruang intake manifold kembali. Nah, selanjutnya di sini terdapat ignition coil, yang mana fungsi ignition coil berfungsi untuk merubah tegangan dari baterai yaitu 12 volt menjadi tegangan tinggi atau 10.000 volt lebih. Nah, selanjutnya di sini ada sensor CMP atau Crankshaft Position Sensor. Nah, di sini yaitu yang mana CMP berfungsi untuk membaca putaran cam, yaitu bertujuan untuk mensinkronisasikan antara putaran cam dan pembukaan katup. Nah, selanjutnya di sini ada sensor O2 atau oksigen sensor, yaitu berfungsi untuk membaca kadar oksigen yang ada pada gas buang. Nah, selanjutnya di sini ada pompa bahan bakar, yaitu berfungsi untuk memompakan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke sistem saluran bahan bakar lainnya. Nah, di sini juga terdapat
injektor atau disebut dengan aktuator, yang mana injektor ini berfungsi untuk menyemprotkan atau menyemprotkan bahan bakar atau menginjeksikan bahan bakar menuju ke ruang bakar. Nah, selanjutnya di sini ada ini sudah terdapat. Nah, di sini terdapat ECT atau di sini terdapat ECT atau engine coolant temperature, yaitu berfungsi untuk membaca mengukur suhu bulan atau air dingin pada sebuah kendaraan. Nah, selanjutnya di sini ada alat pendukung elektronik lainnya, yaitu seperti switch pengapian atau kunci kontak, yang mana kunci kontak ini berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan aliran atau tegangan listrik ke dalam sistem elektrik pada sebuah kendaraan. Nah, selanjutnya di sini ada combination combination meter, yang mana combination meter ini memiliki fungsi sebagai media informasi untuk pengemudi seperti RPM kondisi kendaraan, kecepatan kendaraan, informasi BBM atau fuel, informasi tanda-tanda lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada modul atau ECU, Engine Control Unit, yang mana ECU ini berfungsi sebagai jantung dari sebuah sistem elektrik pada sebuah kendaraan atau sebagai otak dari sebuah sistem kendaraan. Nah, selanjutnya di sini terdapat fuse box, yang mana pada unit K3PE memiliki dua jenis fuse box. Yang pertama fuse box yang terdapat pada dalam kabin dan fuse box yang terdapat pada ruang mesin. Nah, fuse box ini sebagai tempat cacakan dari relay dan fuse, yang mana fuse berfungsi sebagai alat atau komponen sebagai pengaman kelistrikan, sedangkan relay itu sebagai penyerap tegangan yang bekerja secara elektromagnetik. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat sensor knocking atau knock sensor. Nah, di sini terdapat sebuah sensor knocking atau sensor knock, yang mana berfungsi untuk membaca atau mendeteksi apabila terjadi knocking pada sebuah kendaraan. Nah, itulah jenis-jenis sensor ataupun aktuator yang terdapat pada sebuah mesin yang berkode seri K3PE. Semoga yang ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.